Aku kan maksudnya biar buka dari kecil, bukan. Jadi Bapak ini lebih mana Bang? Ke motor antik. Ke motor antik. Ya. Kalau kita di Go Rider-nya. Berdua bang. Ya. Ini kan cewek. Berdua. Tadi kan tanya itu tentang bola, saya nggak tahu bola. Panggil dia. Kasih kita sombret di kentong itu. Tadi dia mau saya suruh kau yang ngomong. Apa gak aja nanti? Ya. Pak, Bapak, abangnya Go Rider, Bapak dari Maci. Komunitas motor antik. Maci itu nama Motor komunitas. antik Ya. komunitas Motor klasik antik Indonesia. komunitas. Motor antik Siapa klasik. nama abang? Apa yang ngarap? Pak Aming. Ah. Oh Pak Aming. Abang sama Bang. Bang Adi. Adi. Kami manggil abang dia, abang. Abang aja. Iya. Bang ganteng. Lupa aku, Bang. Siapa nama abang ini, Bang? Bang Adi. Pak Yus. Pak Yus. Sugiarto. Pak Yus ini senior saya kuliah dulu. Oh, pantesan tadi. Dia yang nge-speak aku dulu. Waktu di USU. Berarti pas touring sama Pak Adi, iya Pak. Iya. Oh iya. Jadi Kang Adi itu sama-sama komunitas klasik, tapi beda kru. Ada pulpen nggak? Berada grup ya sama di BMC. Waktu pensiun itu kan touring ke Lombok itu jumpa. Oh sama dia. Jumpa ke Bang Sugiarto lah. Iya. Ayo kita mulai ya Bang. Balik lagi di 92,42 FM dari Medan, teman terbaik kamu. Oke, selamat malam lagi nih buat kamu semuanya teman berdua. Kita masih seru-seruan di Pekaraya, Sumatera Utara yang ke-49 Ki. Bener banget lah betul. Jadi malam hari ini teman berdua, makin malam makin ramai. Ya kalau dari fans studio RRI Medan, kita lihat nih Pekaraya Sumatera Utara di malam minggu ini ramai sekali. Udah gitu cuacanya cerah ya kan? Ya benar sekali, jadi nggak ada tanda-tanda pengen turun hujan. Dan malam hari ini Ki, Benar. seperti yang aku bilang tadi, ada yang ngebuat aku penasaran. Jadi dari awal Pekaraya Sumatera Utara, ini nggak ada acara yang bakalan kita omongin, ini nggak ada. Nah tapi tiba-tiba malam hari ini, ya kita ngelihat satu acara dari fans studio RRI Medan nomor 2, itu acara yang emang benar-benar ramai. Jadi di sana itu ada motor banyak ya dipajang. Oke. Kita ada motor banyak dipajang, terus juga banyak orang-orang yang pakai baju kayak komunitas gitu. Oh, oke. Nah, jadi langsung aja kita tanya kira-kira itu ada acara apa di Pekaraya Sumatera Utara, tepatnya di depan gerbang masuk teman berdua. Kalau kamu pengen datang, kamu nanti bakalan langsung lihat itu acara ada Bolt Riders. Bolt Rider. Nah, kira-kira itu acara apa dan kita nanti bakalan tanya. Nah, dua orang udah bersama kita di fans studio RRI Medan. Iya. Kita sapa Kenal dulu dulu. dong. Yoi. Ada Bang Andi dan juga Bang
Abeng. Abeng. Iya. Bang Abeng Oke. Harahap. Benar sekali. Halo Bang Andi, Bang Abeng, selamat Halo, malam. selamat malam. Tampilannya jarang banget ya kan? Iya, Ya, laki kali. tampilan Maco anak banget motor. gitu, anak motor gitu kan. Oke. Nah, Bang Abeng dan juga Bang Andi. Nah, kita mau kenalan dulu sama satu-satu nih, Ki, dari Iya. Fans Studio RR Medan. Aku pengen ke Bang Bang Andi dulu. Oke. Oke, Bang Andi. Ini boleh diceritain malam hari ini di situ aku lihat ada Bolt Riders. Nah, ini boleh diceritain Bang, kira-kira malam minggu ini di hari-hari terakhir Pekan Raya Sumatera Utara ya, tinggal 2 hari lagi. Ini sebenarnya acara apa Bang dari Bolt Riders sendiri? Ya kalau kita bilang sih di acara di PRS ini kita mengisi itu acara kopdar gabungan antar Bull Rider area Medan area kita bilang. Oke. Ya, Medan area. Pertemuan gitu ya. Iya, itu terdiri dari Bull Rider Ratu Prapat, kisaran Medan Timur itu wilayah Tanjung Pakam gitu kan. Kita di wilayah Medan Barat itu Medan Kota sebenarnya. Bang, kalau Bull Rider itu untuk komunitas motor apa sih? Kalau Bull Rider itu ya kalau kitanya sih untuk yang di Medan Baratnya khususnya itu wilayah kota Medannya itu kebanyakan itu kereta sport Oh, yang sport ya. yang minimal sekitar 150 cc. Oh, oke. Jadi di malam hari ini Bolt Riders itu ada kegiatan apa aja Bang? Selain untuk malam pertemuan, ya aku lihat tadi ada beberapa hal yang asik ya. Tadi ada tria-tria juga di sana Iya. ya. Sangat meriah sekali. Boleh Bang diceritain apa aja kegiatan? Ya salah satunya sih sebenarnya konsepnya itu kita balik lagi latar belakang ke belakangnya itu marak-maraknya anak motor, apa geng motor kita bilang. Benar. Ya di sini kita sebenarnya sih secara tidak langsung itu menunjukkan ke masyarakat umum bahwasanya kita bukan adalah bagian-bagian orang yang geng motor yang dikenal masyarakat umum itu ugal-ugalan seperti apa. Kita punya aturan main, kita punya ya seperti ada ART-nya gitu kan, pasal-pasal di dalam klubnya gitu cara mainnya. Nah di sini diadakan di Kopdar Gap yang pertama dan ada yang akan selanjutnya. Oh, Itu Iya. berapa lama Bull Rider? Bull Rider itu kalau saya sih tergabung di Bull Rider itu kurang lebih sekitar dari tahun 2020. Iya, 2019 sebenarnya udah gabung, hanya saja belum fix kemarin itu. Tapi di sini kita menyatukan lah kegiatan ya silaturahmi antar Bull Ridernya. Ya manakala kalau dibilang bukan sebatas hanya Bull Ridernya saja sebenarnya. Hanya saja kan ini memang dikhususkan hanya binaan Jarumnya dulu. Oh, gitu. Ya, ada Iya. ya. Nah, ini kalau Bull Rider ini selain kegiatan touring gitu misalnya, Iya. ada aktivitas lain nggak di luar sana? Kalau aktivitas lain dari program kita yang paling utama adalah dari support Jarumnya sebenarnya sih kan. Bull Rider itu kan memang setiap tahun itu ada kegiatan, selalu dari baksosnya ada. Oh, baksosnya ada. Iya, dari kita kegiatan touring, Iya. cateringnya juga ada. Ya kopdar kita mingguan juga ada. Terarah lah kita tujuannya sebenarnya untuk hal yang positif. Oke, nah aku juga penasaran Bang, di Bolt Rider sendiri. Sebenarnya itu ada beberapa klub sih yang tergabung Bang. Karena ini kan menjadi satu ya. Ya, khususnya sebenarnya kalau di Bull Rider khususnya di Medan Barat ini, dulu kita namanya Medan Kota, beralih perubahan menjadi Medan Barat. Dulu ada kita tergabung dari orang-orang yang custom juga sebenarnya. Oke. Hanya saja tidak tergabung lagi mereka kan. Jadi sisa yang sekarang itu terdiri dari 4 klub sebenarnya. Dari ada Pixen, daerah Binjai Langkat, wilayah Binjai Langkat gitu kan. Hanya ada CBR, termasuk di saya sendiri dari Rimsi-nya gitu kan. Dari CBX 150 Adventure-nya juga ada. Oh, oke. Ya, Berarti dipegang aja mic-nya. berarti Bolt Rider ini tempat wadah bagi klub-klub yang ingin bergabung Bang ya. Iya, Dan ini benar. bawa binaan dari Jarum sendiri. Iya. Wow, keren. Nah, kita ke satu lagi. Ini ke Bang Abeng Oh, ya. iya, pakai lebih senior nih. Iya. Nampak ya. Oke, Bang Abeng Su- dari su- komunitas su- mana, Petisi Bang? Baik, terima kasih ya abang-abang semua. Oke. Selamat malam lah untuk para pendengar RRI Bogor. Iya. Tadi yang disampaikan Andi itu benar ya. Jadi hari ini kan marak geng motor. Ya. Jadi image geng motor itu terimbas ke kami. Terutama ya tadi sudah disampaikan Andi, di bawah Bolt Riders itu kan banyak komunitas. Iya. Mereka membina rider tuh klub motor. Salah satunya klub si Andi ini, rider Rimsi namanya. Itu Iya. kan motornya yang sport besar ya. Oh. 150 sampai 250.
kalau dia pelan itu kan mogok, makanya harus digeber-geber bahasanya. Panas. Biar panas. Nah masyarakat kan wah ini geng gitu ya. Iya. Nah itu tadi hari ini kebetulan karena mereka dibawa ada dibina dalam Bolres itu. Nah kita mau tunjukkan sama masyarakat sebenarnya. Ya jadi pihak sponsor itu membawa kita, kebetulan ada event Peres ini. Oke. Sebenarnya enggak loh. Tadi kita lihat siang tadi yang teriak-teriak itu ada freestyle. Oke. Kita bisa juga kok. Jadi sebenarnya para geng motor itu yang di jalan itu sebenarnya tidak terbina sebenarnya saya. Oke lah kita lihat hari ini mereka kriminal ya. Ya tapi kalau saya secara karena tadi udah main fisik ya, saya orang tua ya. Artinya iya. Saya lihat Gimana? mereka salah, kita bilang salah. Oke. Tapi kenapa salah? Karena tidak dibina. Itu mungkin karena segelintir orang aja ya kan. Bener. Yang Jadi memang mereka akan mencari jati diri, masuk ke salah, Gengsi-gengsi ya. terlibat narkoba. Padahal sebenarnya kalau dibina dengan baik, terbukti dengan Bold Riders ini. Iya. Mau jumping, tengok tadi itu jumping-jumpingnya tuh. Hmm. Ya bahkan kita ada kejuaraannya. Nah itu gimana tuh? Ada eventnya loh. Ya. Kalau kita buat, kadang-kadang kalau Bold Riders itu kumpul dibuat eventnya, walaupun cuma merchandise. Nah itu kita tunjukin sama masyarakat. Ya. Kalau mereka yang di jalan itu dibina dengan baik, mungkin nggak akan ugal-ugalan di jalan. Dibandingkan dengan tahun-tahun lalu gimana tuh untuk anak-anak mungkin? Itu jadi hari ini Bang mungkin apa ya, kutu yang beketombe, ya kan, kepala yang beketombe. Hari ini saya lihat kepalanya dipotong. Harusnya kalau kepala beketombe, kepalanya di treatment lah, dikasih sampo. Habis cukuran. Jadi seperti itu. Geng motor itulah ketombe tadi. Iya. Jangan potong-potong kepala dong. Oke, memang kriminal. Gitu. Nah saya kebetulan adalah partisipan dalam Bold Rider ini. Iya. Saya kebetulan salah satunya yang mewakili klub kereta antik. Ya. Oh, Jadi dari motor kereta antik antiknya. klub Indonesia. Kami Oke. motor antik yang terbuat dari Eropa. Kalau Bang Adi Moge Jerman. Nah, kalau beliau ini sport sesuai dengan anak muda lah. Walaupun di kita ada juga yang anak muda. Iya. Tapi di kita ini support ke Bold Riders karena memang positif acara mereka ini. Nah, ternyata mereka yang support yang kereta tahun itu bisa kok jalan sama kami. Iya. Yang tahun-tahun 50-an, itu yang kami tampilkan udah 70 tahun. Nah. Bisa. Ada nggak dari member Bang Andi ataupun misalnya Bang Harahap ya, Iya. yang bermasalah gitu di luar setelah pembinaan dari Bold Rider atau gimana tuh ceritanya? Ada nggak? Artinya nggak ada. Nggak ada Masalah. Ya maaf cakap, kita sering ketemu Iya, sebelum-sebelumnya sering sama ketemu. Om Abeng ini. Ya mungkin Om Abeng ini dikatakan dulu orangnya, wih galak itu gini. Tapi ya aku ngambil kesimpulan ya di sini kan bukan galak yang kita cari. Gitu. Tapi hal yang positif yang kita dapat gitu, kita ambil hikmahnya gitu. Karena perjalanan beliau ini kan kalau dibilang cukup banyak pengalamannya. Gitu. Iya, Kalau kita kan kalau dibilang masih kecil lah gitu ya. Kebetulan aja saya duluan lahir, saya duluan main motor. Kalau kemudian dia duluan lahir, mungkin dia duluan. Jadi saya tak bilang ya memang pengalaman saya itu. Jadi alhamdulillah kami juga sering sharing. Iya. Ya saya sering dipakai untuk menasihati dan saya juga sering mensupport mereka gitu ya. Karena memang ya jiwa-jiwa muda ini nggak bisa kita kita berhentikan. Jiwa mudanya harus diarahkan, nggak bisa itu. Namanya ya kan bikers ini ya, orang yang hobi motor ini kan marginal, nggak banyak sebenarnya. Tapi ketika mereka dia rame, kalau nggak terbina itulah yang terjadi. Ya, Nah, kalau di komunitas itu memang ya kalau dibilang sih harus ada yang didominankannya itu untuk yang dituakan, untuk yang dihormati. Tanpa itu ya kalau dibilang tanpa itu ya mungkin takutnya nanti yang lainnya Salah. Iya, nggak mau salah. dengar dia atau gimana gitu. Mungkin kalau anak-anak abang mau main motor pasti jangan jadi motor. Tapi kalau lihat Bold Riders justru bisa support Ini anak. dari kalangan mana aja? Kalangan muda. Membernya Bold Rider. Maksudnya kalangan gimana nih? Dari Anggota-anggotanya dari mana aja? Oh, Misalnya ada dari di ya mungkin aparat misalnya. orang anak kuliahan juga ada kan gitu, pekerja, anak perantuan juga ada Semua di sini, ada sih. Pokoknya dia terarah semua ya. Iya, dan kita juga nggak membedakan ras agama Iya. juga di sini kan. Jadi lintas ras, lintas Iya. sosial dari mahasiswa sampai yang ya maaf cakap yang aparat pun ada. Ada ya? Ada kita, tentara ada, polisi ada, yang bekerja semua kumpul.
Ya pengangguran juga ada sih, tapi logikanya pengangguran punya si BR tuh hati-hati loh, ya kan? Iya, itu dia. Itu Ini bukan yang barang murah itu. Nah, pengangguran yang bagaimana gitu. Iya, Dia punya passive income. Iya sih. Ini yang jadi membernya Board Rider itu harus ada syarat-syarat tertentu nggak yang misalnya nggak boleh sembarangan dong masuk ke komunitas ini? Yang pasti begitu, ya salah satunya kalau kita bilang kan untuk saat ini kita yang di Medan Barat itu memang ke motorsport kita bilang kan. Ya kebetulan saya juga disuruh cari untuk yang motor customnya. Hanya saja kemarin sudah saya dapat informasi, udah ketemu, ya mungkin merekanya yang belum mau bersedia untuk bergabung di binaan Jarum ini tadi. Kalau untuk syarat sebenarnya sih nggak berat lah, simpel lah. Yang penting kita ya apa yang kita minta kita komit gitu kan. Jangan nanti kita udah tergabung di binaan Jarumnya, di Ridernya, kita nggak ngasih apa-apa tapi kita mau minta lebih gitu. Itu yang susah gitu. Oke. Nah, aku juga penasaran nih Bang Andi dan juga Bang Abeng ya. Ini kan soal dua motor yang berbeda nih. Iya, Satu antik, yang satu sport, motorsport. Nah, jadi kira-kira gimana nih? Aku pengen ke Bang Abeng dulu. Jadi Bang Abeng, ini boleh dong ceritain motor antik ya. Sebenarnya apa sih yang Abang sukai dari motor antik ini, Bang? Ada nggak? Makasih Bang ya. Jadi saya ambil persamaan dulu. Persamaan saya sama beliau ini, anak saya, adik saya lah saya bilang ya. Sama-sama roda 2. Ya, karena ada komunitas roda 4. Ya, jangan silang, itu juga banyak. Kami sama-sama roda 2, penggemar jalanan. Hobi kami sama, touringnya sama. Touring mereka, anggota mereka udah sampai ke Bali loh. Kita juga sama, ada yang sampai ke Lombok. Itu persamaan kami. Nah, perbedaannya hanya rasa suka aja. Ya. Saya suka yang motor antik. Vintage, ya antik itu yang kebetulan di Maci ini pas dengan selera kita, yang terbuat dari Eropa dan berusia 50 tahun dengan segala keunikannya. Nah gitu. Nah beliau ini kan suka sport, ya itu sah-sah aja dong. Ya kan, kita juga makan juga gitu, ada yang suka nasi padang. Ya itu. Jadi kebetulan saya memang penggemar di motor tua. Selama dari saya kuliah dulu sampai sekarang, anak saya pun juga main. Itu motor antik yang ada ini, kalau kami punya visi semacam museum berjalan. Kita melestarikan. Hari ini memang itu semacam museum berjalan saya bilang, karena sulit lah. Contoh ya saya kasih tahu. Dulu di Siantar orang tahu becak-becak itu. Lihat sekarang itu. Nggak ada lagi, tinggal tubuhnya. Kita ada. Ya, banyak kemarin termasuk pihak Pemprov juga. Itulah fungsi kami, melestarikan itu. Dulu di Medan ada becak Medan, itu buatan Jerman loh. Siapa tahu dulu buatan Jerman di KW itu yang di Dayung itu. Ya, dengan segala keunikannya. 50 cc bisa membawa 500 sampai 700 kilo. Orang lupa itu kan. Nah, kita merawat itu. Suatu saat anak cucu nanti kepengen tahu, kita punya. Artinya sejarah apapun di Medan itu tidak terlepas dari sejarah otomotifnya. Nah, kita bisa jadi ada museumnya nggak, atau misalnya ada yang barang antik itu yang museum itu di kalangan kolektor kita. Ada ya. Jadi kita punya 1-2 orang kolektor, dia punya banyak. Nah, dan kita juga sepertinya Rimse ini yang ada di Rantau, kita juga bahkan ada di Jawa. Nah, Maci ini chapter ke-64 dari 76. Karena kita se-Indonesia ada. Kami itu Maci wilayah barat. Itu dari Lampung sampai ke Aceh. Nah, kita punya motor yang paling lama anggota dari Maci ini. Kebetulan hari ini lagi tren tuh yang BSA tahun 41. Itu perang dunia kedua gitu. Nah, itu kita masih punya 1 orang yang belum jadi apa-apa. Saya masih iya. Yang katanya dulu itu bajanya itu tahan peluru. Itu kita masih punya. Itu kalau sekarang harganya udah melambung tinggi ya. Jadi abang-abang sekalian, kalau kereta tua ini dia unlimited. Wah, ini dia. Barang sama itu seleranya beda, kantongnya beda. Kualitas tinggi. Kalau yang beli uangnya banyak itu kadang ya nggak bisa harga dengan barang yang sama. Tapi kalau rezeki kita bagus, bahkan kita dapat gratis. Nah, gitu. Kita pernah hunting ya di Jawa itu. Ada yang menarik, udah ambil kalian asal kalian rawat. Nah, itu jadinya apa namanya? Ada peluang usaha juga di situ ya. Benar. Jadi ada namanya kita itu. Nah, ini tadi memang tadi saya kasih masukan juga Board Riders itu ada namanya kalau di klasik itu pasar jongkok.
Iya. Itu sebenarnya salah satu UMKM yang terlupakan. Apa itu pasar jongkok? Di komunitas klasik setiap ada event, dia ada dibuka lapak-lapak orang jual spare part. Spare part-nya ya. Nah, dengan konsekuensi ketika panitia berapa persen. Iya. Itu membantu para penggemar, membantu pendapatan penjualan dan UMKM. Walaupun member lebih mudah lagi dapat. Iya benar. barang ya. Nah, karena itu langka kan Ya. susah. Iya. Dilihat di marketplace itu mahal lah dengan adanya pasar jongkok ini. Pemeran. Jadi sebenarnya di motor ini banyak sekali yang bisa kita bina. Ya, orang suka balap ada aja. Orang suka jumping ada Iya, freestyle. saya suka Orang balap suka pagi-pagi, makan mie balap. Ya seperti itu Oke, mungkin oke, dari boleh. motor antik bang. Iya. Ya. Nah kami support karena lihat, wah ini si BR ini kan kereta besar. Dulu kan kita saling, tadi Andi bilang wah mereka sombong. Tapi Gengsi. gitu juga ya kan, sombong. Kalau cerita harga sama nih harga kita. Iya. Mereka juga punya batas harga yang kalau orang sur ya Iya. berapapun dia mau bayar. Tapi antar Akhirnya. komunitas ini ada pertemuannya nggak, misalnya Itu Moge Kopdar. sama Antik gitu. Ada. gitu. Ya, Jadi namanya itulah nanti kopdar. ada kita konsultasi nih, kapan kita bisa kopdar bareng contohnya. Ah. Kita Nah, ini kan- samakan waktunya. Ada agendanya gitu. ya. Ini kan Kopgap ya, singkatannya Kopdar Gabungan. Nah, Digabunglah semua. Oke, tapi aku juga penasaran nih soal cerita touring ya. Aku pengen tanya nih satu-satu. Yang satu kan dari sesi motor yang lebih tinggi, yang satu dari sesi motor klasik. Aku pengen tanya pengalaman Bang Andi dulu. Iya. Touring Bang, ini kira-kira kalau menggunakan motor gede gitu Bang, itu kira-kira lebih lebih cepat nyampe atau ada nggak sih pengalaman abang yang buat wah ternyata motor gede ini enak ya ketika touring gitu? Sebenarnya sih nggak ada bedanya dengan motor antik sih Ya. sebenarnya gitu kan. Iya. Mungkin kalau motor antik nanti lama nyampe kan gitu. Motor sport ya begitu aja, capek nungging, sakit pinggang segala macam. Semua itu kan karena terbiasaan sebenarnya Ya. sih. Iya. Kalau untuk touring satu ya memang dia menjiwai Rasa rasa dari situ sukanya ya. itu di motor mana, dan gitu kalau touring itu nanti apa resikonya dia udah tahu gitu kan. Jadi ya sebelumnya kalau macam kayak kita sendiri mungkin ya touring pendek Ya. gitu kan, melatih Jadi dari kalau Bang Ali selama bergabung di komunitas ini, touring yang paling jauh kemana tuh? kalau saya sih lantaran cukup terikat soal pekerja. Oke. Mungkin paling kalau cuti cuma maksimal di 1 minggu. Seminggu. Ya paling nanti paling jauh itu kalau nggak Padang, Sabang. Sabang Kalau ya. Padang Sabang, Pulau Bali. Kita di tengah-tengah soalnya. Iya, dia baru touring sama istrinya. Oh, berdua aja. Iya, berdua. Cuma bukan touring, itu honeymoon ya. Oke. Oh, jadi gitu ya. Jadi mungkin Bang saya tambah sedikit ya. Itulah boleh. gunanya di Bold Riders itu. Ah, Disupport oleh pihak-pihak itu. Iya. Nah, Iya, jadi iya. kita disupport. Cukup Bang, terima kasih banyak lah iya, terhadap pihak-pihak support. Boreder ini, terhadap ya yang pasti Setidaknya jauhnya gitu. Iya, bensinnya apalah gitu. Itu yang kan ini tercover ya. positif kan. iya benar. Walaupun kita ya enggak, kalau udah selera itu hobi itu Beda-beda. ya beli juga Iya, kok. Iya. Uang keluarnya siap, Iya. tapi disupport apalagi. Jadi akhirnya hobi ini nggak hobi yang ugal-ugalan Iya. teratur ya kan, walaupun ya memang yang namanya rider atau biker ini memang membutuhkan skill juga ya. Iya. Betul. Oh, nggak pakai helm aja kita siksa kok. Enggak ada Benar, itu ada bagus. hukum mau adatnya. mau depan bekes depan umum ya Iya. push up gitu harus Ya. gitu. Itu nilai Satu positif. lagi Bang mungkin ya. Gimana? Jadi Bang? mungkin yang tidak terbayangkan oleh abang-abang yang bukan bikers ya. Iya. Kesannya kan kayak saya kan bisnisnya besar-besar juga tuh, Iya. 500 kan Iya. kayaknya. Kesannya wah cepat gitu Bang. Iya. Justru kadang-kadang karena kita berguyup ini lama. Kenapa? Teman saudara-saudara kami banyak. Iya. Ya, contoh Iya, kalau iya. kami misalnya kami itu kalau naik hajinya anak motor itu ke Sabang. Oh, Naik hajinya itu wajib ke titik nol itu di Iya, Sabang. Iya. Itu ke Sabang tuh kalau bandingan macam Andi ya, naik RI15 tuh paling 1 hari sekian jam. Justru bisa 2 hari. Kenapa? Dijegat di Langsa, dijegat di Lok Semawe. Kenapa? Saudara-saudara kita yang komunitas sama itu menunggu kita di sana. Ini Iya, malah sepanjang jalan. Sepanjang kita ya, Iya, supaya jadi- care sama teman-teman. Iya. Ya Malah lebih lama jadi. komunitas ini di klub ini memang sih Itu. kita menyarankan ke teman-teman tuh, Iya. ayo kita punya saudara loh ya, walaupun Iya. itu saudara kita itu tak sedar sama kita Iya. gitu. Iya, betul. Jadi Di sana itu untuk menampung kita. itu Ya yang- begitu juga nanti mereka datang ke Medan kita ya sambut juga. Itulah persaudaraan kami. Makanya kalau kita lihat geng motor ini kan
aduh miris gitu, jauh betul sebenarnya. Jadi Kami harus justru merubah persepsi masyarakat iya, bahwa motor hobi motor itu bisa juga Bisa hal yang diarahkan. positif ya. Nah ini Bang Andi, selama touring ada nggak pengalaman yang entah itu seru gitu atau misalnya yang paling apalah gitu selama touring? Kalau Misalnya ada tantangan tertentu, misalnya medan areanya yang payah. kalau pengalaman pahit lah kita bilang. Pahit, Ya, kalau pahitnya pengalaman ada- pahit. jadi- Jari saya tinggal separuh. Oh gitu. Iya. Jari saya tinggal dua. Jadi orang 10, saya 11,5. Iya. Nah, kebetulan saya ini masih pasang pen. Jari Ah. tengah ini masih pasang pen di sini, pasang pen. Awalnya gimana? Ya, pada saat itu acara ini mau anniversary-nya ke 5 tahun Rimsi. Saya mengadakan di daerah Sibolangit, masuk ke dalam itu daerah Tigrena dalam. Kebetulan kemarin itu sebenarnya bisa saja saya transfer untuk uang muka villanya gitu contohnya. Iya. Hanya saja, ayo teman-teman hari Minggu kita sekalian aja lah. Kalau kita bilang mungkin anak-anak sekarang zamannya itu semori gitu kan, sembari sejalan. Ya kalau kita sih jalan itu memang sudah dengan arahnya, hanya Iya. saja mungkin Ada rutenya. berlawanan ini bus ini Oh belum. bus Sutra ini ya kita apalah ya kan, konteks Sutranya dihilangkan ya kan, bahwasanya Jadi bukan bisnya pengemudi. gitu. Jadi ya udah begitu saya terlontar kurang lebih dari kereta 3 meter, saya langsung bangkit. Oh. Saya langsung menepi ke jalan, buka helm, Iya. pelan-pelan. Saya juga nggak tahu jari saya itu udah putus. Wah, Sampai rumah sakit itu temen baru ngabarin, bang jari abang udah nggak ada. Ya Allah. Ya sampai bilang dokter itu 3 orang itu kaki abang patah. Enggak, luka ini koyak loh. Tapi seharusnya nggak gini ya, namanya walaupun memang ada semacam apa, tapi tidak menyurutkan untuk tetap semangat di. Bahkan teman-teman itu herannya waktu saya itu touring sama orang rumah saya. Saya dalam keadaan kondisi pasang pen itu baru kurang lebih sekitar 8 bulan saya sehat gitu Saat kan. dites lagi. Saya berangkat ke Padang pulang balik. Tetap touring. Itulah kalau udah hobi. Iya, benar. Kalau udah suka itu, aduh. Iya, pikirnya kita cuma senang-senangnya aja Iya. ya kan, ngumpul bareng, hangout bareng gitu. Iya. Nah, Ternyata ada terakhir Bang Abeng pengalaman. dan juga Bang Andi, aku pengen edukasi nih buat teman berdua ya kan, karena emang di kota Medan ini rawan sekali Bang, terutama soal geng motor ya kan. Ini bolehlah diedukasi ke teman berdua kita. Ternyata anak-anak motor itu nggak seperti yang geng motor. Nah, boleh Bang Abeng kasih petunjuk sama mereka tentang anak-anak motor yang baik itu gimana. Jadi siapa tahu nih anak-anak SMA yang lagi dengerin kita, dia pengen berkendara, dia minta belikan dia motor sama orang menyalurkan tuanya, hobinya yoi, gitu. dia jadi tahu terarah. Nah, Ya, mungkin Bang, untuk ini mungkin ke Om Abeng dulu lah ya. Mana tahu kan ada yang anak muda tapi dia minat ke motor antik. benar, kita Memang edukasi. fungsi fisik ini jadi penasihat juga. Jadi gini bang ya, saya juga beberapa teman-teman pers ya, termasuk mungkin ya, terima kasih ya RRI, mungkin melalui RRI lah juga salah satu media kita. Saya ingin kalau edukasi pertama mungkin bukan edukasi ya, pertama himbauan Yang bawa. ya. Himbauan tuh kalau saya tujukan, saya tidak segan-segan pertama kepada pemerintah dan jajaran. Seperti yang saya bilang, ini kan generasi bangsa ini semua. Apapun ceritanya mereka itu yang di jalan itu generasi muda, Iya. anak bangsa kalau bahasa keren. Ya, ada api, ada asap, kan gitu ya. Artinya, tolonglah kalau memang betul itu tadi, binalah mereka dengan baik. Gitu. Iya. Oke, saya tidak cerita yang lagi viral soal tembak mati segala macam. Silakan, mau asal itu jangan sekedar apa ya bahasanya. Tolong serius lah. Kalau mau buat tembak mati, buat aturan mainnya. Gitu. Jangan panas-panas Hari ini kayak kan ayam justru aja. mereka ini ribut kan. Iya. Kasihan Pak Polisi yang itu tadi jadi bully-bulian jadinya. Saya katakan ini tidak main-main. Ini saya pernah sampaikan 2018 waktu itu. Bahkan tidak hanya kepada pemerintah, bahkan kepada instansi yang mungkin abang-abang tahu lah, tak usah saya sebut nanti ada yang tersinggung. Saya pernah kritik itu. Tolong bina ini, saya bilang. Hari ini seperti yang saya bilang, pemerintah itu rambutnya yang berketombe, kepalanya dipotong. Harusnya kalau rambut yang berketombe, tolong treatment, kasih sampo, dikeramas supaya rambutnya bagus gitu kan.
jangan main itu. Kalau sudah kriminal baru potong kepalanya, Iya, gitu iya. ya. Itu pemerintah. Jangan main-main loh. Ini kelihatan karena kita lagi viral, nampaknya senang, agak ini kan. Hati-hati loh. Geng motor ini, karena kami yang tahu ya bahwa mereka itu terus mencari jati dirinya. Hari ini mungkin karena lihat viral mereka diam dulu. Maka untuk itu himbauan saya, serius, buat perdanya, buat perpunya kalau perlu, baik di semua jajaran. Itu himbauan saya kepada masyarakat ya, terutama kepada generasi muda. Nah ini terutama Ya ini yang anak-anak bangsa mungkin yang mendengarkan ini, jangan khawatir kalau main motor, ayo ya beli motor, karena kan itu hobi kita. Iya. Jangan nanti akhirnya hobi itu jadi tidak terlampiaskan, malah ke yang lain-lain gitu ya. Ada yang bawa senjata tajam di sini, ada. itu tidak dibenarkan. Nah silakan, tadi sudah disampaikan Andi, ada ball riders, Iya. disupport lagi, Disupport. cari itu, Ya. kami siap membantu. Ada Andi yang dengan support, karena kan anak muda suka yang support. Iya. Kalau cerita touringnya kita bisa berbagi. Ya jangan takut ya, sampaikan kepada orang tua. Nah para orang tua juga saya himbau, karena ini memang dunia sekarang ini memang apalagi dunia otomotif ya, tolong supportlah anak-anak itu untuk hobinya. Kami selaku wakil komunitas siap membantu untuk membina generasi-generasi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya. Dari Bang Adi gimana? Ya kalau saya sih cuma nambahi dikit aja dari Om Apeng ya, kalau yang mungkin yang masih jiwa muda ya. Ya di sini juga ada kita orang yang paling kita tua kan kebetulan nggak hadir. Hanya saja kebanyakan memang di kita ini memang orang-orang yang jiwa muda atau sport itu tadi kan. Yang anak muda di sana di luar gitu, daripada ugal-ugalan nggak jelas. Iya. Ayo mari kita gabung di sini di komunitas Boreder atau All Ball Bikers, yang mana itu adalah binaan dari Jarum. Di situ semua ada. Ya, jadi kita di sini memang betul-betul punya arahan dan tujuan yang jelas gitu. Rasa persaudaraan, setiap lintasan kita mau kemana itu ada saudara kita. Kita tidak pernah takut yang namanya kita tidak ada saudara. Oke. Itu sih. Itu setiap membernya ada dilengkapi dengan kartu atau gimana? Oh iya, Ya, ada ya. ya, Ada ya. kartunya. dan mendapatkan itu juga nggak gampang. Ya, kita juga ada ospeknya juga gitu. Kayak tadi Iya. safety ridingnya, Iya, itu dia. itu ada aturan main safety ridingnya sport. Jadi kan teman-teman geng motor itu kan nggak ke situ, kan? Mereka nggak. Kalau kayak kami itu begal, lihat aja bajunya nih. Tinggal cari di internet, oh rim C, dapat langsung itu di mana sekretariat. Legal kok ya. Nah, kita punya aturan main. Oke, itu dia Ki dari Bang Abeng dan juga Bang Andi yang udah memberikan himbauan kepada teman berdua serta edukasi dan juga berbagi cerita ya di malam hari ini. Nah terakhir Bang Andi, aku juga pengen tahu nih Ball Riders untuk kedepannya ini akan ada acara apa lagi coming soon? Ya untuk selanjutnya nanti akan ada, kita nanti belum tahu sih ke arah mana, daerah mana untuk part keduanya di Boreder Kopdarnya ya. Apakah itu di Rantau Prapat tuan rumahnya, apakah itu di Siantar, Medan Timur atau kisaran. Kebetulan memang kitalah yang pertama di Medan Barat khususnya kota Medan untuk mengadakan Kopdar Cup. Yang mudah-mudahan seterusnya tetap berjalan. Kopdar Cup yang kedua, ketiga ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang Abeng dan juga Bang terima Andi. kasih RRI ya, terima kasih para pendengar. Oke, terima kasih banyak yang udah main ke Fan Studio RRI Medan. Ya, silakan lanjutkan aktivitas Bang di PRS Suku 49 dan terima kasih udah mengedukasi teman-teman berdua semuanya soal Sama-sama. otomotif pastinya. Sebelum turun ke bawah kita foto dulu. Oke, buat kamu teman berdua jangan kemana-mana karena kita masih seru-seruan lagi dari Pekan Raya Sumatera Utara yang ke-49. Berikan Cerita terbaik. Iya, kita foto-foto dulu. Handphone mana? Ini lebih mahal. Oke, iya benar.